Pemirsa Khazanah, mungkin tak ada anak yang tak kenal dengan tokoh-tokoh superhero ini. Tak sekedar mengidolakan, bahkan acap kali mereka berpura-pura meniru gaya dan kekuatan super tokoh-tokoh ini saat bermain dengan teman sebayanya. Ada beberapa sisi positif dari tayangan tokoh-tokoh superhero ini. Selain merangsang perkembangan imajinasi anak, kebutuhan anak akan penjelajahan atau eksplorasi pun bisa terpenuhi. Namun beberapa ahli psikologis menyayangkan aksi superhero yang penuh adegan kekerasan, agresif, sarkastis, dan jarang berbicara tentang kebaikan. Bahkan buruknya, saat tidak mengenakan kostum superhero, tingkah laku mereka tidak sesuai untuk tayangan anak. Hubungan dengan lawan jenis, pamer kekayaan, pamer kekuatan, dan lain sebagainya. Karenanya banyak ahli psikologi yang secara tegas meminta para orang tua untuk mencermati betul karakter tiap superhero ini. Tokoh superhero memang banyak, tapi hampir tak ada yang bisa mengajarkan kebaikan sepenuhnya kepada anak. Karena memang produk superhero ini bukan tercipta khusus untuk pendidikan anak-anak muslim. Lantas, adakah tokoh superhero yang layak buat anak muslim? Seorang superhero selayaknya bisa memberikan contoh kebaikan dan perilaku pada anak. Hingga tak hanya sensor motorik dan imajinasi yang berkembang pada anak, juga tertanam budi pekerti dan akhlak mulia. Berkaca pada hal ini, beberapa komunitas dan konten kreator muslim tanah air tengah berupaya mewujudkannya. Ada yang berbentuk tayangan animasi, bahkan ada pula yang berbentuk komik-komik Islami. Di antaranya adalah komik Sultan Muhammad Fatih, karya komikus Handri Satria dan Muhammad Isa. Komik yang sudah terbit dalam 6 episode ini cukup digemari kalangan muda Islami. Apalagi tokoh ini memunculkan Al-Fatih, seorang ghazi atau kesatria Islam Turki Utsmani yang terkenal dengan kegigihannya menaklukkan Konstantinopel. Tak hanya perjuangannya, dalam komik ini diulas bagaimana terbentuknya sosok seorang Muhammad Al-Fatih. Bagaimana caranya memantaskan diri, cara belajar, dan bagaimana ketegasannya menjadi sang penakluk sejati. Kisah kehidupan Al-Fatih atau Mehmet juga menjadi sorotan. Bagaimana di usianya yang begitu muda, dia harus menghadapi kenyataan bahwa kedua kakaknya satu persatu tewas dibunuh. Dan perjalanan Al-Fatih menjadi Sultan Turki pun tidak senantiasa mulus dikarenakan orang-orang istana yang memiliki banyak kepentingan. Al-Fatih adalah sosok anak muda yang saat itu umur 21 tahun bisa menaklukkan kota Konstantinopel gitu. Lalu lanjutannya yang nggak kalah seru adalah Muhammad Al-Fatih melawan Dracula gitu. Komik saya cukup populer di kalangan anak-anak SD gitu, bahkan lebih populer dari kalangan anak-anak yang sudah kuliah, sudah SMA gitu. Bahkan anak-anak SD itu lebih ngefans lagi, lebih fanatik lagi, lebih nyari-nyari lagi bukunya. Ibunya disuruh nge-WhatsApp saya kapan lanjutannya gitu. Jadi saya pun juga nggak nyangka gitu, ternyata cukup positif sih. Hingga episode terakhir, tak kurang dari 10.000 eksemplar komik Al-Fatih telah beredar di pasaran, memuaskan kerinduan anak-anak muslim akan tokoh superhero Islami. Serial ini sangat baik jika diajarkan kepada anak, bukan karena gambarnya, tetapi lewat media ini anak-anak bisa memahami sejarah Islam, mengenal tokoh-tokoh pejuang Islam yang teruji nyata secara kemampuan, ilmu dan pengetahuan, akhlak, serta kegigihannya. Diriwayatkan dari Ali bin Husain Zainul Abidin rahimahullah bahwa beliau berkata, "Dulu kami diajarkan tentang sejarah peperangan Rasulullah SAW sebagaimana Al-Quran diajarkan kepada kami." Imam Abu Hanifah rahimahullah mengungkapkan hal ini dalam ucapan beliau yang terkenal, "Kisah-kisah keteladanan para ulama dan duduk di majelis mereka lebih aku sukai daripada kebanyakan masalah-masalah fiqih, karena kisah-kisah tersebut berisi adab dan tingkah laku mereka untuk diteladani." Dengan bentuk komik seperti ini, pengetahuan dan sejarah Islam bisa tersampaikan dengan baik kepada generasi muda Islam. Karena bisa mengenal sejarah Islam. Karena bisa mendidik kita gitu. Zanki sama Salahuddin Al-Ayyubi.
Aku Muhammad Al-Fatih, Penaklukan Konstantinopel. Ini bukunya bagus banget menurut aku, terus banyak gambarnya, terus ada peperangannya di dalam, terus ini tuh menceritakan sejarah Islam, jadi menambah ilmu buat aku. Membaca komik tokoh Islami seperti ini, banyak hikmah yang bisa diperoleh. Selain menumbuhkan daya imajinasi melalui gambar-gambar di dalamnya, anak-anak bisa belajar akhlakul karimah sesuai dengan perilaku tokohnya. Apalagi dalam waktu dekat, komikus Al-Fatih mulai merambah dunia animasi lewat karakter pejuang Islam dengan tampilan yang mumpuni. Kita doakan saja semoga hal ini segera terwujud agar anak-anak kita bisa mengidolakan tokoh superhero Islam yang benar-benar terbukti dalam sejarah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Khazanah, ketika membangun sebuah masjid yang kokoh, sudah tentu butuh konstruksi bangunan yang kuat. Tak jarang beberapa masjid memiliki banyak tiang di tengahnya sebagai penopang keseluruhan bangunan. Namun, timbul permasalahan ketika sholat berjamaah karena seringkali barisan shaf terputus oleh tiang bangunan. Dan ada anggapan bahwa barisan shaf di antara dua tiang tersebut tidak sah karena dianggap memutus shaf sholat. Benarkah demikian? Apakah sholatnya para makmum yang terhalang tiang ini juga menjadi tidak sah? Bagaimana para ulama menetapkan hukumnya? Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak sah barisan shaf yang terhalang tiang-tiang di antaranya. Maka jika ada tiang, hendaknya orang bergeser ke depan atau ke belakang untuk membentuk shaf, sehingga dari ujung kanan ke kiri tidak diselingi oleh tiang-tiang. Namun meski begitu, sholatnya tetap dianggap sah, karena hal tersebut bukan pembatal sholat. Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk membuat shaf yang terputus karena terhalang tiang. Dahulu kami dilarang untuk membuat shaf di antara tiang-tiang pada zaman Rasulullah, dan kami diperintahkan untuk menjauhinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para ulama menjelaskan hadis tersebut jelas menegaskan larangan membuat shaf di antara dua tiang, hingga para makmum harus menghindarinya dengan membuat shaf di depan atau di belakang tiang tersebut. Imam Al-Baihaqi menjelaskan larangan ini bertujuan untuk menghindari terputusnya shaf ketika sholat berjamaah. Larangan membentuk shaf di antara dua tiang juga ditaati oleh para sahabat Nabi SAW. Dari sebuah riwayat, Abdul Hamid bin Mahmud berkata, "Aku bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada hari Jumat. Kami pun terdesak di antara tiang-tiang. Maka kami pun maju atau mundur. Lalu berkata Anas, kami dahulu menghindari tiang ini di zaman Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Nasa'i. Berdasarkan riwayat ini, Imam Tirmizi berpendapat sebagian kalangan ulama membenci dibuatnya shaf di antara tiang-tiang. Lalu bagaimana bila tiang-tiang di masjid tersebut berukuran sangat besar yang bisa memuat 1 hingga 2 baris shaf? Ulama kontemporer menyebutkan bolehnya membuat shaf bagi para makmum di antara dua tiang apabila jumlah jamaah terlalu banyak, yaitu apabila mereka tidak sholat di antara dua tiang akan menyebabkan mereka sholat di luar masjid. Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan beberapa ulama menganggap makruh sholat di antara dua tiang jika masjid yang digunakan relatif lapang. Tetapi jika masjid berukuran sempit, diperbolehkan sholat di antara tiang bangunan. Syekh Al-Utsaimin menjelaskan yang lebih utama ketika sholat berjamaah adalah shaf yang lurus dan rapat, karena Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan para sahabatnya untuk merapatkan dan meluruskan shaf hingga menutup celah-celah kecil di antara para jamaah. Tetapi dalam kondisi masjid penuh dengan jamaah, diperbolehkan untuk membentuk shaf di antara tiang-tiang masjid, karena hukum ini merupakan sebuah hukum khusus dan bersifat darurat dan menyesuaikan dengan kondisi. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengutip pendapat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Imam An-Nakhai. Beliau menjelaskan, sholat di antara dua tiang diperbolehkan bagi imam, tetapi makruh bagi para makmum. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat sendirian? Bolehkah ia mengerjakan sholat di antara dua tiang? Imam Bukhari memberikan penjelasan detail mengenai sholat di antara tiang-tiang masjid.
Seseorang yang mengerjakan sholat sendirian atau munfarid diperbolehkan melaksanakan sholat di antara tiang-tiang masjid. Jika memungkinkan, seseorang yang sholat munfarid lebih baik menghadap tiang, karena tiang tersebut bisa menjadi sutrah atau pembatas, sehingga sholatnya tidak terganggu orang yang sedang lalu lalang di masjid. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyiapkan shaf salat berjamaah dengan memerintahkan, rapatkanlah shaf kalian, rapatkan barisan kalian, luruskan pundak dengan pundak. Demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat setan masuk di sela-sela shaf seperti anak kambing. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban. Dalam redaksi yang lain, Nabi SAW bersabda, luruskan shaf agar kalian bisa meniru shafnya malaikat. Luruskan pundak-pundak, tutup setiap celah dan buat bahu kalian luas untuk teman kalian, serta jangan tinggalkan celah-celah untuk setan. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyambungnya, dan siapa yang memutus shaf, Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Ahmad. Merapatkan shaf merupakan jalan untuk menghindari masuknya setan di dalam barisan sholat. Salah satu setan yang kerap mengganggu seseorang yang sedang sholat bernama khinzib. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW. Beliau mengadukan gangguan yang terjadi ketika sholat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, itu adalah setan, namanya khinzib. Jika kamu diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya, dan meludahlah ke kiri 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Di dalam shaf yang longgar ada banyak bentuk godaan setan ketika sholat. Nabi SAW bersabda, ketika azan dikumandangkan, setan menjauh sambil terkentut-kentut sehingga tidak mendengarkan azan. Setelah azan selesai, dia datang lagi. Ketika iqamah dikumandangkan, dia pergi. Setelah iqamah selesai, setan akan balik lagi, lalu membisikkan dalam hati orang yang sholat, ingat ini, ingat itu, mengingatkan sesuatu yang tidak terlintas dalam ingatan, hingga ia lupa berapa jumlah rakaat yang dia kerjakan. Hadis riwayat Bukhari. Selain munculnya ingatan-ingatan akan perkara-perkara tertentu, setan juga akan menggoda konsentrasi orang yang sedang sholat, sehingga merasa telah berhadas atau tidak suci. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada seseorang yang senantiasa was-was dengan hadas ketika sedang sholat. Sesungguhnya setan mendatangi kalian ketika kalian sholat, lalu dia basahi tempat keluarnya kencing hingga kalian merasa berhadas, merasa ada kencing yang keluar. Dia juga datang dan memukul dubur kalian sehingga kalian merasa telah kentut. Karena itu janganlah kalian batalkan sholat sampai mencium bau kentut atau ada yang basah di celana. Meluruskan dan merapatkan shaf salat merupakan hal penting. Rasulullah SAW selalu memeriksa barisan shaf para sahabatnya sebelum sholat. Beliau mendatangi setiap shaf dari satu sudut ke sudut lainnya. Beliau mengusap setiap pundak atau dada-dada kami dengan berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf terdepan. Konon, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sangat tegas dalam masalah ini. Beliau mempunyai petugas khusus yang menyatakan shaf sudah lurus atau belum. Bahkan beliau pernah meluruskan barisan shaf dengan menggunakan pedangnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Pemirsa Khazanah, sifat pelit tidak hanya dibenci dalam pergaulan sesama manusia. Malaikat pun ternyata tidak menyukainya. Bahkan setiap hari malaikat mendoakan kejelekan pada orang-orang yang pelit. Kejelekan apa yang malaikat doakan kepada orang pelit? Nantikan bahasan berikutnya di Etalase Khazanah setelah pesan berikut. Pemirsa Khazanah, karakter seseorang memang berbeda-beda dalam mengeluarkan hartanya. Ada yang dermawan dan senang memberi, ada pula yang mengaku hemat dan mengeluarkan hartanya hanya untuk kepentingan pribadi. Bagi tipe yang kedua ini, mengeluarkan harta untuk orang lain adalah hal yang sulit. Tidak heran jika pada akhirnya mereka dijuluki si pelit. Jangankan untuk orang lain,
untuk kepentingannya sendiri pun mereka enggan untuk mengeluarkan hartanya. Sifat ini tidak hanya membawa petaka dalam pergaulan bermasyarakat, karena ternyata malaikat Allah juga tidak menyukai sifat ini. Bahkan setiap pagi, makhluk Allah yang tercipta dari nur atau cahaya ini turun ke bumi untuk mendoakan kejelekan baginya. Bagi si dermawan, malaikat mendoakan agar Allah selalu menambah hartanya. Namun bagi si pelit, malaikat meminta agar hartanya dilenyapkan saja. Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Muslim. Bukankah doa ini sangat mengerikan? Dan tentunya doa yang diucapkan oleh makhluk yang suci tanpa dosa sangatlah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang manusia terjebak dalam sifat yang ia anggap hemat. Tidak masalah jika demikian, asalkan jangan menjurus ke sifat pelit. Hemat dan pelit tentu berbeda. Berhemat merupakan sikap kehati-hatian dalam menggunakan harta, sedangkan pelit berarti enggan mengeluarkan uangnya untuk hal yang bermanfaat sekalipun. Orang hemat dapat mengendalikan hartanya, sedangkan orang pelit dikendalikan oleh hartanya. Dalam benak orang pelit, kebahagiaan hanya tertumpu pada banyaknya uang yang berhasil dikumpulkan. Sedangkan orang hemat tidak akan membiarkan uang jadi tumpuan kebahagiaannya. Jika mau jujur, orang pelit pun bahkan tidak suka dengan orang lain yang juga pelit. Wallahu a'lam. Setiap muslim tentu tahu bahwa membaca salawat sangat dianjurkan. Bahkan setiap hari Jumat pesan ini selalu khatib ucapkan saat menyampaikan khutbahnya. Namun muncul pertanyaan terkait salah satu hadis Nabi yang menganjurkan salawat. Hadis itu adalah sabda beliau yang berbunyi, "Setiap ada orang yang mengucapkan salam kepadaku, Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku membalas salamnya." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini derajatnya sahih, akan tetapi redaksinya memerlukan penjelasan. Bagaimana mungkin ruh Nabi dikembalikan padahal beliau hidup di alam kubur? Jika ruh Nabi dikembalikan setiap kali ada umatnya yang mengucapkan sholawat, bukankah Nabi akan mengalami hidup dan mati secara terus-menerus? Karena orang yang menyampaikan sholawat kepadanya tidak pernah berhenti. Bahkan boleh jadi dalam satu waktu ada jutaan manusia yang mengucapkan salam kepada beliau. Para ulama terdahulu sudah mencoba untuk memberikan jawaban terkait dengan permasalahan ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh di sini adalah malaikat, karena malaikat memang ada kalanya disebut ruh dalam Al-Quran. Dengan demikian, tafsiran ini sejalan dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan adanya malaikat-malaikat yang terus-menerus berkeliling di bumi untuk menyampaikan salam kepada beliau. Ada juga tafsiran lain yang menyatakan bahwa maksud dikembalikannya ruh beliau adalah membangunkannya dari kondisi tenggelam dalam ibadah kepada Allah. Artinya di dalam kubur beliau SAW terus tenggelam dalam ibadah, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam yang pernah Rasulullah lihat sedang melakukan sholat di dalam kuburnya. Bahwa Nabi SAW hidup di dalam kuburnya sebagaimana hidup nabi-nabi lain adalah berdasar keterangan Al-Quran, hadis mutawatir, dan ijma' ulama. Dalam Al-Quran ada keterangan yang menyatakan bahwa para syuhada hidup di alam kubur dan mendapatkan rezeki, sementara para nabi lebih mulia daripada para syuhada. Di samping itu ada riwayat sahih yang menyatakan bahwa Nabi SAW mati syahid karena makanan beracun yang diberikan oleh perempuan dari suku Khaybar. Dari sini tampaknya para ulama tidak ada kesepakatan dalam memahami hadis kembalinya ruh Nabi saat diucapkan salawat kepadanya. Dari sini sebaiknya kita memahami perkara ini sesuai dengan makna lahir hadis, sembari meyakini bahwa itu adalah kehidupan barzakh yang berbeda dengan kehidupan dunia. Pendapat para ulama kontemporer menarik untuk disimak, bahwa Nabi kita SAW hidup di dalam kuburnya dengan bentuk kehidupan yang sesuai dengan alam barzakh.
Di sana beliau memperoleh berbagai kenikmatan hidup yang dianugerahkan oleh Allah sebagai balasan atas kerja-kerja besar dan baik yang beliau lakukan semasa masih di dunia. Ruh itu tidak dikembalikan ke jasad Nabi agar beliau bisa hidup kembali seperti ketika masih di dunia ini atau agar beliau menjalani kehidupan akhirat. Kehidupan yang beliau jalani itu adalah kehidupan alam barzakh, pertengahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan demikian, beliau sebenarnya telah wafat dari kehidupan dunia ini seperti nabi-nabi dan orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 34. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 30. Wallahu a'lam bis-shawab. Pemirsa Khazanah, seringkali kita dapati imam bergeser duduk seusai melakukan sholat berjamaah. Bahkan ada di antaranya yang membelakangi kiblat. Apakah ini dibenarkan? Nantikan jawabannya setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa Khazanah, seusai sholat berjamaah, seringkali kita lihat imam membalikkan badan. Terkadang berputar 90 derajat, tetapi ada pula yang berputar 180 derajat hingga membelakangi kiblat atau menghadap kepada makmum. Apakah memang yang demikian ini disyariatkan dalam sholat berjamaah? Imam yang berputar posisi menghadap ke jamaah atau menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri, semua ini memang tidaklah mengada-ada. Semuanya bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya merupakan ingatan para sahabat ketika ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa di antara hadis yang menyebutkan tentang perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai sholat kemudian menghadapkan wajahnya kepada makmum adalah penuturan Samurah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila selesai sholat beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Terkadang beliau tidak sepenuhnya menghadap kepada makmum, melainkan hanya berputar 90 derajat ke arah kanan, sehingga makmum ada di sisi kanan dan kiblat ada di sisi kiri beliau. Namun terkadang beliau malah menghadap ke arah kiri 90 derajat, sehingga makmum ada di sisi kiri dan kiblat ada di sisi kanan. Dari Qusaybah bin Hulb dari ayahnya bahwa dia sholat bersama Nabi SAW, beliau berputar kedua arah, kanan dan kiri. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi. Bahkan ada hadis yang menyebutkan beliau menghadap ke kanan dan ke kiri. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seringkali aku melihat Rasulullah SAW berputar ke kiri setelah sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim menyebutkan bahwa berdasarkan hadis-hadis ini bisa disimpulkan bahwa memang terkadang Nabi SAW selesai sholat menghadap ke belakang, terkadang menghadap ke samping kanan dan terkadang menghadap ke samping kiri. Meskipun demikian, dari segi hukum, gerakan ini tidak sampai kepada wajib, tetapi sunnah dan anjuran. Lalu kapan seorang imam harus bergeser duduknya? Apakah setelah salam langsung bergeser atau setelah membaca zikir? Berkaca pada riwayat sahih, Nabi SAW bergeser duduknya setelah membaca istighfar 3 kali, lalu membaca lafaz Allahumma antas salam dan seterusnya. Kemudian beliau segera merubah posisi, bergeser atau berputar. Dari Thauban bahwa Rasulullah SAW bila selesai dari sholatnya, beliau beristighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bila salam dari sholat tidak duduk kecuali sekedar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadis riwayat Muslim.
Lalu apa rahasia bergeser tempat duduk ini? Beberapa ulama mencoba menuliskan sisi lain dari apa yang beliau SAW lakukan. Di antaranya adalah apa yang ditulis oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Ia menjelaskan bahwa berubahnya arah duduk imam adalah untuk memastikan telah selesainya sholat itu bagi imam. Artinya agar makmum bisa memastikan bahwa imam telah benar-benar selesai dari sholatnya. Sebab dengan mengubah arah duduk, imam akan meninggalkan arah kiblat dan hal itu jelas akan membatalkan sholatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan menggeser arah duduk ke belakang atau ke samping, berarti imam sudah yakin 100% bahwa rangkaian sholatnya sudah selesai seluruhnya dan terputus. Tidak sah lagi bila tiba-tiba teringat mau sujud sahwi atau kurang 1 rakaat. Lalu apakah bergesernya imam ini diikuti makmum? Dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu hari Rasulullah SAW sholat mengimami kami. Ketika selesai sholat, beliau menghadapkan wajah kepada kami dan bersabda, "Wahai manusia, aku adalah imam kalian. Janganlah kalian mendahului aku dalam ruku, sujud, berdiri, atau berpindah." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan hendaknya makmum tidak berdiri pergi meninggalkan tempat sholat kecuali setelah imam berpindah atau menggeser arah duduknya dari arah kiblat. Wallahu a'lam bissawab. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hambamu kesempatan.